Tidak ada duka, tidak ada bencana, tidak ada kesedihan yang mendalam kecuali satu, seorang muslim takut kepada agamanya sendiri. Seorang muslim alergi terhadap syariah. Seorang muslim takut terhadap khilafah. Seorang muslim bahkan sampai pada level benci kepada agamanya sendiri. Kepedihan yang mendalam ini tentu beralasan karena yang pertama, memang ada upaya menakut-nakuti umat agar takut kepada agamanya sendiri. Yang kedua, karena memang umat Islam enggan belajar Islam. Semakin parahlah kondisi, semakin lengkaplah penderitaan karena memang ada upaya dari pihak eksternal untuk menakut-nakuti Islam, menakut-nakuti kaum muslimin untuk berislam. Yang kedua, ditambah lagi, umat Islam tidak mau belajar Islam. Umat Islam tidak mau mengkaji Islam. Sehingga hari ini kita lihat di mana-mana umat Islam yang menentang syariah. Umat Islam yang menolak khilafah. Umat Islam yang tidak mengenal panji-panji Islam. Umat Islam yang menolak hukum-hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak terima dengan hukum waris. Umat Islam menolak hukum poligami. Umat Islam sendiri yang kemudian menolak hukum yang terkait dengan persaksian wanita dan pria. Umat Islam sendiri yang tidak setuju terhadap larangan presiden wanita dan seterusnya. Siapa yang menolak syariah? Tentu umat Islam sendiri. Dua faktor yang saya sebutkan tadi terjadi di tengah-tengah kita. Barat, orang-orang kafir memang telah berupaya pagi dan siang juga malam untuk menakut-nakuti kaum muslimin agar kaum muslimin tidak mau mengambil Islam. Maka kalau mengambil Islam berarti terjadilah kemunduran. Kalau mengambil Islam ketertinggalan. Kalau mengambil Islam kembali ke zaman batu. Kalau mengambil Islam maka terjadilah kesengsaraan. Ini yang terus dikampanye, ini yang terus diopinikan oleh Barat agar kaum muslimin takut terhadap Islam. Yang kedua, umat Islam rendah kesadaran untuk belajar Islam secara mendalam. Andai saja umat Islam mau belajar Islam, mereka takut dengan syariah. Apa yang mereka takutkan dengan syariah? Bukankah syariah itu adalah aturan yang maha sempurna, dari yang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah." Hari ini telah aku turunkan Islam sebagai agama yang sempurna untuk kalian, sebagai syariah yang sempurna untuk kalian, dan aku cukupkan nikmat itu dan aku telah ridhoi Islam menjadi agama kalian. Maka apa yang salah? Mengapa kemudian umat Islam takut terhadap syariah? Mengapa umat Islam takut, umat Islam fobi terhadap syariah? Mengapa umat Islam adalah pemimpin garda terdepan terhadap penentangan agama untuk agamanya sendiri? Oleh karena itu sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, tentu dua syarat tadi, tentu dua sebab tadi. Yang pertama adanya upaya, yang kedua ditambah enggannya umat Islam belajar Islam. Bayangkan, Islam di Indonesia, 58% umat Islam tidak bisa baca Quran. Ini adalah sebuah fakta, nyata, data bahwa umat Islam tidak mau, enggan untuk belajar Al-Quran yang merupakan sumber hukum syariah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini merupakan bukti. Oleh karena itu sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, tidak ada lagi yang bisa menghambat, menakut-nakuti umat Islam jika memang kita sendiri yang memiliki antibodi yang kuat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, yakni jika kita belajar Islam secara benar, maka opini apapun yang masuk kepada kita tentu akan otomatis tertolak karena kita sudah memahami agama yang sempurna ini. Maka sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, tidak pantas seorang mukmin takut terhadap syariahnya sendiri. Sangat tidak lumrah, bahkan tidak bisa dimaklumi seorang muslim bahkan menentang, bahkan dikatakan kami adalah orang yang pertama kali akan menentang jika syariat Islam diwujudkan. Tapi nama mereka Ahmad, nama mereka Muhammad, nama mereka Ulil, nama mereka Gunawan Muhammad, nama mereka Lutfi Saukani, nama mereka nama-nama muslim. Akan tetapi mereka adalah orang yang terdepan menghalangi diterapkannya hukum-hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Maka sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, tidak ada pilihan bagi kita. Yang pertama,
untuk terus belajar Islam lebih dalam, lebih semangat, dan terus mengkajinya semakin dalam dan semakin bersemangat. Yang kedua, menyadari bahwa hukum-hukum Islam itu adalah sumber kebaikan, dan jika tidak diterapkan akan menimbulkan keburukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami turunkan Islam ini kepadamu wahai manusia, kepadamu wahai Muhammad, untuk menjadi rahmat atas segala alam. Maka bagaimana Islam mau menjadi rahmat jika untuk diterapkan pun penentangnya adalah umat Islam sendiri? Na'udzubillah min zalik. Tentu ini kesedihan yang mendalam bagi saya, kita, dan anak cucu kita nanti tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran agar kita terus mendalami dan mencintai Islam dan merindukan hidup dalam naungan Islam. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.